Aurel hadir? Dewi Fatona? Gian Ziban As-Sidiki? Sakit ya? Marsha? Muhammad Anugrah? Muhammad Raihan? Nikela Putri Azwari? Putro Mayang Suro? Ya'ala Abiel Aribowo? Zahra Nur Zahia? Zulfa Zahrain Najwa? Baik, mari sama-sama kita semangatkan diri untuk proses belajar di pagi hari yang indah ini. Semuanya tepuk semangat. Baik. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia ya untuk kita sama-sama menghirup udara yang segar. Bapak, hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam yang tentu minggu kemarin sudah kita pelajari, yakni bab Quran surah Ad-Duha ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan lembaran surah Ad-Duha ini ya. Kita di sini adalah bagaimana membaca, menulis surah Al-Qur'an dengan baik dan benar. Semuanya sudah belajar? Ya. Ini surah Ad-Duha perlu kita pahami ya, perlu kita cermati. Ad-Duha ini adalah surah Makkiyah. Betul apa betul? Betul. Nah, ya. Jadi dalam proses pembelajaran hari ini Bapak harapkan semua siswa memiliki pemahaman dasar dalam tentang ajaran Islam, kemampuan belajar huruf Arab, ya, karena di situ adalah huruf Arab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasulullah, ya. Berarti kalian sudah paham dengan surah Ad-Duha? Sudah belajar di rumah? Betul. Ya, sama-sama kita baca surah Ad-Duha, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tika rabbuka fatarda man yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berapa ayat? Siapa tahu? 11? 11 ayat ya. Jadi surah Ad-Duha itu ada 11 ayat. Nah, di sini sudah kita baca. Ya, arti dari surah Ad-Duha pun sudah kita pahami. Nah, jadi pertemuan kali ini adalah bagaimana kalian bisa membaca dengan baik. Nanti ketika disuruh, diminta untuk menulis, nah ini adalah satu hal yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, ya, siapa tahu
Al-Quran itu ada berapa? Ada berapa surah? 114. Ada berapa juz? 30. Ada berapa ayat? Ayo. Ya, ada beberapa pendapat ya. Ada mengatakan 6.666 ayat. Ya. Ada juga yang lain. Nah, ini adalah bagaimana kita memahami turunnya Al-Quran itu. Hari ini kita belajar surah Ad-Duha. Yang Ad-Duha artinya apa? Apa itu Ad-Duha? Waktu? Waktu pagi. Kenapa? Allah bersumpah dengan waktu, ya. Karena ada pesan-pesan. Nah, pesan-pesan itu adalah yang harus kita pahami. Dalam konsep ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saat itu di mana? Ayo, di mana? Di Mekah. Ya, pintar Raka. Ya, 1 poin untuk Raka ya. Nanti setelah kita memahami ini, baru kita bisa mendapatkan apa sih maksud daripada surah Ad-Duha ini diturunkan oleh Allah. Ya, ada namanya asbabun nuzulnya. Ya, asbab turunnya Al-Quran. Kok Allah turunkan surah Ad-Duha kepada Nabi Muhammad? Kenapa terjadi saat itu? Kenapa? Ada apa? Nah, jadi butuh pemahaman kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalian sudah kelas 6. Tidak ada lagi yang tak bisa membaca Al-Quran. Tidak ada lagi yang tidak bisa menulis Al-Quran. Ya, semuanya bisa. Abatasa. Ya. Bisa? Ya. Ini ada beberapa pesan pokok. Yang pertama, jangan berputus asa atas rahmat Allah dan rezeki yang diberikan. Apa itu rahmat? Rezeki dari Allah. Boleh. Apa lagi? Apa itu rahmat? Ayo, kasih sayang. Ada lagi? Ayo, Raka. Apa itu rahmat? Rahmat itu luas. Fabi ayyi rabbikuma tukadziban, ya. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Nah, ayo. Apalagi? Ini adalah rahmat. Rahmat Allah dan rezeki yang diberikan. Berarti semua yang Allah berikan itu adalah rahmatnya, kasih sayangnya. Contoh, Pak kasih contoh. Nafas ini rahmat Allah tak? Penglihatan ini rahmat Allah tidak? Langkah kaki ini rahmat Allah tidak? Kita makan setiap hari rahmat Allah tidak? Kita mendengar setiap hari rahmat Allah tidak? Kita makan, enak, tak enak, itu rahmat Allah tak? Nah, kita bermain rahmat Allah tidak? Semuanya rahmat Allah. Nah, makanya kata Allah, Muhammad, jangan putus asa atas rahmat Allah. Semuanya ada solusi. Ketika Nabi Muhammad itu diserang, dicaci, dimaki, maka rahmat Allah datang. Ya. Kalau orang kafir dulu itu kan penuh dengan bukti. Muhammad, kau kan nabi, kau kan rasul. Coba engkau ambil itu tuh, bulan. Bulan ambil, ya, kau tangkap, nanti kau letak lagi. Dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka Rasulullah itu bisa. Pada waktu itu adalah suatu mukjizat. Nah, yang kedua di sini selalu bersyukur dan jangan mengecilkan nikmat Allah. Sekecil apapun yang Allah berikan, jangan kita ngeluh. Alah, sikit betul lah nasi hari ini. Ngeluh tuh. Ya, alah, kenapa lah hidung ini kurang mancung? Alah, kenapa lah mata ini kurang jelas? Ya, seharusnya kita mensyukuri nikmat Allah. Allah memberikan wajah kita seperti alhamdulillah. Ya, ucapkan alhamdulillah. Iya, ya. Ketika kita
bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Ketika kalian susah, alhamdulillah saya susah. Ya, itu adalah satu syukur kepada Allah. Jangan senang aja. Ya Allah, alhamdulillah dapat uang 100.000 hari ini. Ya, besok alhamdulillah ya Allah dapat makanan, minuman yang enak-enak. Ya. Tak yang enak pun kita bersyukur kepada Allah. Ya. Syukur kita ini jangan pernah berhenti. Nah, itu yang dikatakan dapat kita pesan pokok dari surah Ad-Duha. Yang ketiga, pergunakan semua rezeki untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah. Ya, pergunakan semua rezeki. Dapat uang 100.000 bagi. Kawan, kamu 10.000. Bukan kita miskin, tapi bertambah. Nanti ada lagi rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Allah memberikan kepada kita. Itu namanya infak, sedekah yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita. Ingat, sesuatu yang kita bagi itu jangan kita ungkit. Ya. Tahu ungkit? Tahu? Ungkit itu adalah tutu, raka tu, ya. Semalam saya beri duit 200.000. Bilang pula dan kawan-kawan, itu namanya apa? Pamer. Apa lagi? Sombong. Apa lagi? Riya. Riya. Ya. Riya. Itu bahasa kerennya lah. Oke. Yang keempat, pemeliharaan Allah terhadap Nabi Muhammad dengan cara yang tak putus-putus. Maka kenapa dikatakan Rasulullah itu kekasih Allah? Kalian ini sudah pernah berkasih sayang tidak? Pak tanya. Sudah berkasih sayang tidak? Hah? Masa? Betul. Orang tuanya? Sayang tak? Kasih tak? Iya. Sebelum kita melanjutkan tempat lain, kita kasih sayang kepada orang tua. Kasih sayang kepada orang tua jangan pernah putus. Terus, setiap hari, sayang ibu, sayang bapak, pergi berangkat sekolah, cium cipika-cipiki, cium tangan kanan, ya assalamualaikum. Itu bukan kasih sayang itu, ini pacar, tidak. Bukan, ya. Orang tua, adik, kakak, itu ya. Ini pembelian Allah terhadap Nabi Muhammad dengan cara yang tak putus-putus. Yang kelima, larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta. Kalau ada anak yatim, jangan kita ingat itu. Bahaya malapetaka akan menimpa kita. Ya, terus ada yang meminta-minta pinggir jalan, banyak di Batam. Di Batam banyak. Ada orang minta. Jangan kita ejek. Kalau nak kasih, tak nak sudah. Ya, paham? Nah, begitu juga dengan apa yang kita bagikan kepada orang lain. Jangan memberikan satu yang sudah kita bagikan, kita ucap terus. Nah, yang keenam ya. Perintah kepada Nabi Muhammad untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah ia dapatkan. Ketika ia mendapatkan nikmat itu, bersyukur terus-menerus. Itulah Nabi Muhammad. Figur kita, contoh kita itu Nabi Muhammad. Paham dengan Nabi Muhammad? Pernah tengok? Pernah jumpa? Siapa yang pernah jumpa Nabi Muhammad? Kalau Muhammad kampung Jawa pernah jumpa? Pernah kan? Nah itu. Kalau Nabi Muhammad kita belum pernah. Tapi pernah merasakan tak? Nah kehadirannya ya Allah ketika kita berselawat hadirnya Nabi Muhammad. Yang ke-7, menekankan pentingnya mengakui, menghargai dan memanfaatkan sebaik-baiknya nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Mari kita sama-sama untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul, untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan. Nah, ya, terus apa yang kita dapatkan dari hasil yang dituangkan dalam surah Ad-Duha ini? Jadi kita fokus dalam surah Ad-Duha
sebab musabab. Oh, sebab musabab ya Allah, Rasulullah ini kemarin dia ini ya, rupanya diejek, rupanya dia diminta, rupanya dia diganggu, maka Allah memberikan. Jangan kau takut. Ya. Kita jangan takut dengan kehidupan, karena kehidupan ini Allah yang ngatur. Nah, sekarang ini Bapak akan minta, Bapak akan memberikan satu penilaian pada kalian. Artinya ketika kita berbicara masalah Al-Quran, surah Ad-Duha ini, semuanya sudah paham. Sepakat? Sepakat? Oke. Bapak akan minta beberapa dari kalian untuk membacakan surah Ad-Duha. Dan ada beberapa dari kalian untuk menilai. Nah, jadi di sini. Jadi, di antara kalian akan bisa menilai teman yang lain. Ya. Kalau nilai 1 itu tidak kurang baik. Ya. Nah, ada kriteria-kriteria di situ. Bapak akan minta kepada Ananda Raka 1, ya, yang kedua Ananda Fatona, yang ketiga Ananda Marsha. Ya, untuk memberikan melafazkan surah Ad-Duha. Loh, katanya tadi nih udah hafal, ya. Sudah hafal ya surah Ad-Duha. Nah, sekarang Pak minta untuk kalian, teman kalian menilai. Siap? Nah, ini adalah penilaian. Kalian bisa menilai. Bapak juga bisa menilai. Ya, artinya penilaian kita tentang surah Ad-Duha ini, apa yang kita betul-betul kita memahami. Betul-betul kita memberikan satu pemahaman yang baik. Oh begitu, oh begini. Nah, ini. Bapak sudah siapkan lembaran, ya. Nah, di sini ada lembaran yang kita bisa melihat, ya, bisa kita untuk mengetahui bagaimana teman atau kawan kita, oh dia bisa menghafal, oh dia bisa membaca. Nah, di situ apa tujuan utama dari pembelajaran ini? Nah, jadi kita betul-betul pahami tujuan utama dari pembelajaran ini. Terus yang kedua itu apa yang harus diperhatikan dalam membaca Al-Quran, surah Ad-Duha ini. Yang ketiga, mengapa penting untuk memahami maharijul huruf saat membaca Al-Quran. Terus yang keempat, apa yang dapat dilakukan jika peserta didik kesulitan dalam mengucapkan huruf-huruf dan surah Ad-Duha. Ini adalah salah satu yang harus kita selesaikan. Ya, kita semuanya ada masalah dengan surah Ad-Duha ini. Dalam proses membaca juga ada kadang-kadang merangkak-rangkak, ada juga belum hafal betul. Nah, jadi betul-betul kita memahami surah Ad-Duha ini. Nah, untuk sebagai contoh Bapak minta 3 orang untuk menilai. Yang pertama Aurel, siapa? Nah, 1. Siapa lagi? Abel sama siapa? Alia. Nah, ini teman kalian yang diberikan kesempatan untuk menilai. Ya. Jadi harapan kita bersama adalah bisa membaca dengan baik dan benar. Di situ ada nama. Ya, siapa nama kamu? Buat nama kamu. Nah, buat nama. Ya, buat nama sendiri ya. Nah, di sini ada titik-titik nama sendiri. Terus kita akan meminta kepada teman kalian. Yang pertama siapa? Raka. Nah, silakan maju ke depan untuk membacakan surah Ad-Duha ini, ya. Harapan kita untuk
surah Ad-Duha ini bisa kita pahami betul-betul. Di depan. Sini, ya. Berdiri, apa? Naik satu tingkat. Oke, bacakan. Surah Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 11. Silakan yang keras. Ya. Silakan duduk. Nah, teman kalian bisa menilai, ya, bisa menilai apakah dia termasuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau nomor 4 itu sangat baik ya. Nah, kalau nomor 3 itu baik. Nomor 2 kurang baik. Nomor 1 tak baik. Nah, ya. Selanjutnya kita minta kepada Ananda Marsha. Marsha, teman kalian Marsha. Ya, kita karena hafalan demi hafalan itu harus kita tampilkan dengan semangat. Baik, silakan. Iya, bagus. Ya, selanjutnya, nah, kita minta kepada Ananda Fatona, silakan. Silakan dicermati ya bacaannya, temannya silakan. Iya. Terima kasih. Ini adalah salah satu hafalan yang sudah kita praktekkan. Jadi terus berkembang. Artinya jangan sampai lupa. Kita bisa semua membaca surah Ad-Duha, ya. Jadi dalam kelompok, ya, kelompok baik itu dalam sendirian, baik itu dalam bertiga, berempat, berlima, kita sudah bisa membaca surah Ad-Duha. Kita sudah paham dengan surah Ad-Duha. Ya, surah Ad-Duha ini turun di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Nah, ya, di Mekah Al-Mukarramah. Oke, ini sudah dinilai? Baik, terima kasih. Nah, ini sudah dinilai oleh teman kalian. Nanti bisa Pak lihat bagaimana bacaan dari teman kalian sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, apa yang sudah kita harapkan. Nah, ketika kita berbicara masalah surah Duha ini, ya, maka menurut kalian bagaimana pelajaran hari ini? Baik? Cukup baik? Semangat? Atau sangat baik? Nah, ya. Betul-betul memahami. Nah, jadi proses terakhir, ujian kompetensinya terakhir adalah bagaimana kita memahami. Jadi caranya Bapak akan memberikan soal, ya, kepada kalian semuanya. Waktunya cuma 5 menit. Ya. Lebih cepat lebih bagus. Ya, lebih cepat lebih bagus. Itu secara bacaan tadi. Kita sudah lihat ya, dari teman kalian membacanya bagus sekali, ya. Terus untuk yang terakhir
uji kompetensi ya. Jadi dari surah Duha ini apa yang ingin kita capai sudah terwujud. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa soalan ya, soalan untuk kalian kerjakan. Cukup kalian bulatkan saja. Nah, ataupun pangkah. Ya. Nah, biar seragam pangkah aja. Nah, ya, pangkah misalkan betulnya A, pangkah A. Ya. Terus di belakangnya, belakang sini, ya, belakang sini tulis Bismillah. Di atas ini di atas Bismillah. Ya, catatan untuk OSIA bisa menulis Arab, ya, bahasa Arab. Bismillah itu termasuk bahasa Arab tak? Masuk kan? Nah, ya. Baik, waktu Pak kasih 5 menit untuk kalian buat. Ya, silakan buat tanggalnya, buat namanya. Pakai pena boleh, pensil boleh. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang surah Duha? Ada yang ditanyakan? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Satu orang, satu orang. Silakan, tanyakan. 13. Silakan yang mau bertanya. Raka, tanya Raka. Tidak. Ini lagi. Ya. Oke? Buat nama. Dilingkar boleh, dipangkah boleh. Nah, 5 menit. Pak kasih waktu. Ya, setelah ini ada proses pertanyaan. Ya, kalian harus bertanya. Ya, ketika kita belajar itu ada proses timbal baliknya. Ketika ada proses timbal balik, maka pelajaran ini, materi ini akan terwujud sesuai apa yang kita harapkan. Nah, ya. Oke. Buat nama, tanggal, ya. Silakan. Ini adalah proses ya, proses ujian memahami tentang surah Ad-Duha. Ya. Surah Ad-Duha ini adalah surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada Mekah Al-Mukarramah. Satu menit. Oke? Buat bismillah paling atas. Silakan. Terakhir buat bismillah paling atas. Ya. Paling atas buat bismillah. Itu akan 4 nilai dalam penulisan bismillah. Karena semua perbuatan kita diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Waktu berjalan terus.
Baik, ada yang ditanyakan tentang ini? Tentang surah Ad-Duha dan penilaian? Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Marsa, ya. Ayo, siapa bisa jawab? Yang keberapa surat Duha? Urutan surah keberapa? 93. Ya. Ada lagi? Ada yang bertanya? Raka? Abel? Patona? Marsa? Zahra? Aurel? Yang ditanyakan? Udah paham? Sudah? Apa ingin tanya nih? Apa? Sebelum Pak tanya. Saat sholat duha, Ya? kita boleh baca surat duha aja atau yang lain boleh? Ya, ketika kita sholat duha, boleh surah ad-duha. Boleh wasyamsi, wadduhaha, ya, boleh ayat yang lain. Nah, ya. Jadi surah-surah waktu-waktu itu boleh kita gunakan untuk sholat-sholat sunnah. Ya, ketika kita melaksanakan sholat sunnah di waktu pagi, ya, wasyamsi wadduhaha, itu wadduha, walaili idza saja, boleh. Enggak masalah. Ya. Terus apa yang menjadi tema kita hari ini adalah bagaimana kalian bisa membaca, kalian bisa menulis dengan baik, bisa memahami isi dari pesan surah Ad-Duha itu. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Itu pada hari ini Bapak cukupkan untuk kita sama-sama belajar, menggali ilmu. Ilmu ini adalah titipan daripada Allah. Mudah-mudahan menjadi kebiasaan, menjadi bermanfaat, menjadi berfaedah untuk kita, keluarga kita, saudara kita, dan seluruh orang yang kita cintai. Demikian dari Bapak. Mohon maaf jika ada silap dan salah. Bapak Hari. Allahumma afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.